Kak, jadi lagi ada berita viral nih di sosial media tentang skandal artis Korea yang paling kaya dan artis Korea yang paling mahal dibayar di Korea Selatan, yaitu Kim Soo Hyun atau biasanya orang manggilnya Kim So Min, sama artis yang baru aja meninggal yaitu Kim Se-ron. Jadi sebenarnya gimana sih, Kak? Oke, ini sambil gue ngecek ya. Oke. Kalau dari pendapat gue ya, ini polemik sih, karena ada orang-orang yang memanfaatkan situasi pasti di situ. Oke. Jadi kalau gue lihat dari, kita ngomong dari sisi keluarga ya, gue kurang setuju sama keluarganya yang Kim Se-ron ini. Kenapa, Kak? Kalau dia ada dendam amarah gitu dengan kejadian anaknya, gue masih bisa terima. Cuman ada unsur pemanfaatan situasi juga ada. Ya soal kayak tidak mau dirugikan di situ. Jadi ada unsur yang kamu memanfaatkan situasi itu terasa di gue. Oh ya, Kak. Soalnya mereka juga memberikan pembelaan, Kak. Katanya mereka pingin memperbaiki nama baik si Kim Se-ron ini, dan sebenarnya udah berusaha untuk naikin berita ini sebenarnya ke media-media yang lain. Tapi akhirnya cuman si YouTube yang mau nge-publish ini yang akhirnya berani untuk speak up. Cuman ada hal-hal di mana kayak bukan cuman dendam karena anaknya meninggal gitu loh. Oh ya? Kayak gue mencium ada aroma niat negatif orang, entah dari siapa, tapi dari pihak keluarga Kim Se-ron ini yang mendapatkan something, bukan cuman memperbaiki nama. Ngerti kan? Itu yang gue dapat satu. Terus. Tapi kalau kita ngebahas kita bahas si Kim Se-ron dulu deh. Oke. Gue ngerasa dia nggak jahat. Dia nggak jahat. Kenapa kakak bisa bilang kayak gitu? Kita bermain logika ya. Kita main logika dulu, baru main supranatural di sini. Kalau memang dia jahat, ya, dia sebelum bunuh diri pasti memberikan banyak bukti-bukti something yang bukti-bukti yang akan menjerumuskan Kim Soo Hyun itu ke sesuatu yang buruk, entah ke penjara lah, entah hukum lah, entah ini dia jadi jelek lah, ya nggak sih? Yang setahu gue pribadi, dia hanya menotis sebuah foto. Udah buat notif ke cowok itu, biar direspon maksud kakak, biar dia tahu aja gue mungkin salah satu dari sekian kasus ini. Kenapa gue bunuh diri, yang terbesar adalah karena kasus sama lu. Oh, jadi maksud kakak memang dia sudah merencanakan pengen bunuh diri gitu? Iya pas dia ngepost foto itu? Iya. Oke. Ya itu, cuma kita bahas nanti ya lebih jelasnya. Intinya pokoknya gini loh, gini ya, gue kasih tahu. Kalau memang seorang itu jahat, kita ngomong Kim Se-ron ini jahat. Sebelum dia bunuh diri, dia menyiapkan something yang bakal merusak nama dari Kim Soo Hyun. Ya dong. Kalau memang dia jahat. Ya dong. Logika ini kita ngomong. Yeah. Cuman yang dia lakukan adalah memberikan sebuah foto notifikasi. Dia pernah pacaran sama si Kim ini. Udah tok. Tapi niatnya dia buat si Kim Soo Hyun ini notif tentang perasaan si Kim Se-ron ke Kim Soo Hyun ini, ngerti gak sih? Oke. Lebih ke situ benar poinnya. Jadi foto itu dimasukkan untuk notifikasi bahwa gue meninggal karena lo. Jadi dia itu bukan something dendam, cuman kayak ngasih tahu ya gue tuh sakit lo gara-gara lo gitu. Lebih ke situ niatnya, bunuh dirinya bukan. Ngerti kan? Ngerti. Karena kalau dia aja seharusnya memberikan bukti-bukti yang menjerumuskan atau menjelekkan nama baik dari Kim Soo Hyun itu ya? Ya dong, logika gue. Kita main logika dulu lah gitu. Nah, ya kan. Terus gue cek secara karakter sedikit lah gue kasih. Dia bukan orang yang sejahat itu. Dia orangnya lumayan dewasa. Kim Se-ron itu? Iya, Kim Se-ron lumayan dewasa dalam berpikir gitu. Oh, setuju banget sih itu. Kakak bener banget. Logika lo, dia pernah memang dia dewasa. Dia tahu harus berbijaksananya seperti apa. Dia masih punya harga diri. Oh, sesuai banget tuh, Kak. Jadi ada juga kasus yang dia kan punya hutang tuh sama si cowok itu. Terus akhirnya dia mau dibantu
membayar Iya. hutang itu sebanyak Nah, 7 miliar, tapi tuh kan, dia nolak. Tuh kan, malah kan Karena dia. dia merasa dia masih bisa bayar sendiri, dia masih bisa berusaha. Cocok tuh Kak. Nah, karakternya kayak gitu. Orangnya sebenarnya dewasa. Cuman ya balik lagi kan, dia tetap manusia yang punya problematika ya dalam hidup. Di situ loh. Ya, akhirnya mungkin dia karena udah nggak tahan, dia tuh berat loh. Dia tuh jadi kayak, dia tuh terlalu mikirin keluarganya. Oh. Di situ, dia tuh mikirin keluarganya banget. Ditambah bener lagi juga tuh, Kak. nyusahin. Nah iya kan? Bener Di situ. banget tuh, Kak. Benernya kenapa? Karena dia memang dari kecil kerja untuk keluarganya, gitu. Jadi dia sebenarnya tulang punggung keluarga. Nah, di situ. Sebenarnya dia baik. Kalau yang bilang dia jahat, buat gue dia salah. Jadi pisahin ya antara keluarganya sama Kim Seron ini nih. Pisahin nih, biar kalian nggak memfitnah macam-macam. Jadi gue harus menyelamatkan pikiran kalian nih. Oke. Ngerti kan? Jadi keluarganya ya gitu loh. Tapi logikanya gue ya, kalau memang seorang antara keluarga sama anak itu dekat, harusnya ada penanggulangan dan mengetahui banyak hal. Iya. Ya dong, kita logika lah. Dibantuin lah anaknya lagi ya susah, ya kan? Atau something yang gimana? Atau ya, gue nggak ngedapetinnya adalah nih Kim Seron ini jadi orang yang terlalu mikirin keluarganya. Itu yang gue lihat secara supranatural gue. Ya kita lihat perspektif supranatural ya. Dan memang karakternya karakter orang yang penyayang sebenarnya. Orang yang penyayang gitu. Bukan orang yang jahat yang pengen jatuhin, yang dendam mau jatuhin. Nggak ada ya. Kalau logika lagi ya, kalau memang dia pengen jatuhin, kenapa nggak dari dulu? Ya nggak sih? Ujungnya dia yang dikorbanin siapa? Diri sendiri. Ya kan? Jadi kita harus menyelamatkan. Jadi di sini Kim Seron ini adalah sebuah korban dari siklus kehidupan, ngerti gak sih? Padahal dia kayaknya anak baik ya. Dia anak baik. Anak baik ya. Di situ. Jadi gue harus nyelamatin dia dan nyelamatin pikiran-pikiran kayak negatif nih, ngerti kan? Kan dia sempat dibully karena kasusnya dia yang nggak sengaja nabrak gitu Kak, sedang mabuk. Dan akhirnya dia di cancel sama netizen. Orang, jadi gini, setiap orang tuh ada fase stres. Gitu loh, gue nggak bisa dia stresnya pun karena kan problematikanya tekanan dia gitu, tekanan dari perasaannya dia sendiri, tekanan soal keuangan, ngerti kan gitu. Ditambah lagi rasa kecewa sama si Kim Soo-hyun di situ ada kecewanya juga. Wah kecewa kenapa tuh? Mungkin nanti bisa kita bahas ya. Di situ, ngerti kan? Di situ. Jadi pokoknya situ. Jadi gue nggak bela siapapun. Gue nggak perlu kemanapun karena memang gue nggak terlalu mendalamin dunia K-pop gitu kan. Gue nggak tahu. Drakor. Gue nggak terlalu mendalamin gitu kan. Cuman pasangan gue doang suka nonton. Gitu doang. Semua cewek pasti akan suka Korea. Nah, jadi terus. Jadi yang harus gue pahami di sini si Kim Seron ini jangan kalian pikir dia jahat di situ, karena dia hanya kalaupun dia ada stres minus segala macam, dia tertekan dengan keadaan di situ, tertekan dari yang kebutuhan keluarganya dia, terus ditambah lagi tekanan dari dia ada problematika soal uang kan sama sama soal hutang agensinya gitu. Di situ ada problematika juga di situ. Jadi ya wanita manis yang kuat, ya nggak sih? Gimana pun dia tetap wanita gitu loh. Sekuat-kuatnya juga pasti ada standarisasi tekanan hutang loh, dan itu bukan 1 juta 2 juta, ya nggak sih? Kita harus bedain gitu loh. Ya nggak akan ada yang kuat di situ. Ditambah lagi keluarganya cuman kayak, gue ngeliat tuh kayak keluarganya cuman kayak terus gimana dong? Ngerti nggak sih? Dengan adanya hutang tuh kayak bukan, nggak ada istilah jadi nanti kita harus bergerak nih kita gitu. Bergerak nih, kita harus ganti uang, nggak ada. Berarti dimanfaatin dong sama keluarganya Kak? Logika lu lah. Jadi kalau kalian intinya kasusnya mau tahu seperti apa, inilah yang sebenarnya di situ, ngerti? Oke. Terus kasus nah kita ngomong problematika sekarang antara kita ngomong soal ini agak lumayan panjang jadinya. Tapi nggak apa-apa lah.
antara manajernya tadi sepupunya Si Lee Sarang sama si Kim Soo Hyun. Nah ini kalau mami dua karakter ini nih, sebenarnya yang banyak berpikir secara bisnis dan peraturan tentu saja pasti sepupunya. Oh. Karena kesadarannya dalam bisnis dan pemikiran itu banyakan dia. Jadi kalian harus juga melihat dari sisi situ. Nah peraturan di situ ya memang dipegang semua dari dia, sepupunya ini. Oke. Di situ, oke. Nah terus tapi yang problematikanya juga Kim Soo Hyun ini dia juga sepemikiran sebenarnya, ada pemikiran yang kalau dia buat gue ya Kim Soo Hyun itu dia nggak jahat, cuman terlalu tegaan aja. Oh. Sebenarnya tegaan. Sebenarnya buat gue dia tegaan, dia nggak jahat. Jadi jangan kalian pikir dia jahat juga, jangan. Dia hanya tegaan. Tegaan kan juga jahat. Ini gue lihat dari semua perspektif ya. Jadi kalau kalian misalkan antara jahat sama tega, ya beda ini. Tega itu ya perspektif, bisa benar bisa salah, terus sudut pandang. Kalau tega, dan tergantung kalau situasi jahat, ya. pasti perspektif semua orang pasti sama, itu jahat. Oke. Jadi jangan samain dulu nih antara tega dan jahat. Jadi gue tegasin, Kim Soo Hyun dia tega sama Kim Sae-ron sebenarnya. Berarti tega dalam hal cinta aja dong Kak? Atau semuanya? Jadi bukan soal cinta, tapi soal hubungan. Mereka pernah ada hubungan, cuman nggak ada nilai kebaikan atau mengingat untuk mengurangi rasa kesedihan atau problematika yang ada di Kim Sae-ron nih. Ya gimana sih, pernah jadi mantan, maksud gue gini kayak ya ada hubungan baik lah atau gimana gitu. Cuman ya kalau tipe Kim Sae-ron ini, Kim Soo Hyun ini tipenya orang tegaan. Udah gak pedulian. Jadi selesai aja. Ya ada beberapa cowok kayak gitu sebenarnya gitu. Berarti kakak mengkonfirmasi mereka pernah pacaran dong? Ya, kan di ini juga surat kabar juga dia mengakuin kan dia tapi udah masih pacaran. dibantah sama si Kim Soo Hyunnya ya? Udah klarifikasi. Udah diklarifikasi ya? Klarifikasi. Sempat dibantah juga tuh Kak? Sempat dibantah, cuman udah klarifikasi bahkan memang pernah punya hubungan gitu. Sebenarnya hubungannya baik-baik aja, cuman gue nggak gini ya, gimana ya? Gini, gue kasih tahu karakter dari Kim Soo Hyun itu dia tuh ngejar karir, ngejar di situ loh. Nah karena kesibukan itu feeling gue sih di situ. Oh berarti hubungan mereka renggang karena si Kim Soo Hyunnya sibuk karena karir gitu ya? Di situ ditambah lagi kan, sedangkan tipe apa ya? Ya namanya udah lama pacaran kan pasti kan harus diakuin pengen ini segala macem gitu. Cuman ya udah gitu. Oke. Gitu. Gimana gue agak mau nanya lebih dalam lagi Kak. Kenapa dia memacari anak umur 15 tahun di saat dia berumur 27 tahun? Itu kan masih kecil. Nah gue kalau untuk itu gini ya, buat gue pribadi ya. Gini. Mau dibahas apa nanti Kak? Nanti aja deh. Kalau untuk soal umur, buat gue ya kita kan nggak bisa gini ya, cinta tuh buat gue nggak kenal umur sih, bukan gue lebay ya, itu urusan pribadi masing-masing kalau buat gue pribadi ya. Cuman yang harus gue agak sorotin di sini nih ketegaan itu, ketegaan untuk gak memberikan tengah waktunya sebenarnya. Membayar hutang ya maksudnya? Iya, lebih ke situ doang, di situ. Berarti untuk gimana sih, lo pernah pacaran, misalkan lo punya pasangan nih, ya lo jadi mantan, lo tau memang ada hutang gitu loh. Dan ada hutang dan ya si mantan lu ini tegaan sama lu padahal lu pernah sayang banget sama dia. Sakit nggak? Sakit sih. Nah jadi kan ada sepupunya nih, jadi lo harus paham ini kasus ini nih ada 3 orang. Oh oke. Ya Kim Sae-ron, Kim Soo Hyun sama Lee Sarang sepupunya. Ini ada 3 orang, sama bukan 2 orang. Jadi Kim Soo Hyun ini juga dia kebawa sama peraturan dari yang sepupunya ini. Kita kalau lihat karakternya si sepupunya nih, dia tuh udah konteksnya jahat. Oke. Dendeman dia biasanya di situ. Jadi dia nggak akan biarin something yang ngerasa merusak apa yang ada dalam diri dia, baik itu dirinya ataupun perusahaannya sekalipun. Dia nggak akan jadi jahat gitu loh.
Cuman kalau si Kim ya Kim Soo Hyun ini lebih ketegaan doang sih kasusnya. Ketegaan bahwa ya lo nggak bisa di tengah-tengah gitu meringi antara profesionalitas sama kasih sayang lo ke dia, ngerti gak sih? Ya, dia lebih memilih tega aja gitu. Ya buat kalian yang punya perasaan pasti jadi polemik gitu. Sebenarnya buat gue jadi posisi Kim ini, si Kim Soo Hyun juga bingung. Cuman bijaknya harusnya ya harus ngasih tenggang waktu aja sebenarnya, kalaupun memang harus bayar gitu. Oke. Cuman terlalu ngikutin si sepupunya, ya biasa ya gitu. Sebenarnya masih banyak banget nih Kak yang aku mau tanyain ke Kakak nih soal kok dia pacaran sama anak 15 tahun, terus habis itu kenapa nggak boleh dibayarin uangnya sama Won Bin, kenapa harus Saeron yang harus bayar gitu kan. Terus kenapa nggak dibales chat sepupunya, kenapa nomor sepupunya disebarin ke media gitu. Sebenarnya banyak banget guys. Dan juga kenapa artis-artis yang pernah bersinggungan sama si Kim Soo Hyun ini selalu kena kasus atau ya berakhir naas lah gitu sebenarnya. Sebenarnya gini, Kim Soo Hyun ini tipe orang yang karakternya kurang bisa dikontra. Dia tuh nggak bisa menerima perbedaan. Menurut dia tuh semua tuh harus sama menurut dia. Dia buat gue sih dia DNA Starot sih. Dari situ. Kalau Denzel kan pride tinggi dan lebih ke berfokus sama ya seni dan ya, karir lah, kreativitas di situ. Makanya kreativitasnya bagus di situ. Nah, kalau di sini kalian harus belajar menentukan 7 DNA dalam satu kasus ini. Di situ. Iya. Sedangkan jelas kalau sepupunya udah pasti lah ya. Satan pasti. Berarti gitu ya Kak ya? Iya, di situ poinnya. Dan si Satan selalu ngontrol si Astaroth. Iya, di situ. Menurut di fan series sih gitu ya guys. Nah, poinnya di situ lah ya. Menarik. Terus Kim Sarannya lebih ke Hawa. Oh, lebih ke mother. Di situ. Jadi kan. Makanya suka galau berlebihan mungkin. Nah, termasuk nggak karena itu Kak? Iya, di situ. Tapi dia nggak materialistis sebenarnya. Kalau emang mau manfaatin dia udah kaya banget dong, harusnya dong. Oh bener banget, dia bahkan dulu kayak kerja di agensinya itu nggak dibayar Kak, bertahun-tahun ngajarin di sana dan lain-lain. Di situ makanya gue bilang kayak intinya gue harus nyelamatin kita semua dari pikiran yang salah. Itu aja. Gue cuma pesan ke kalian. Kita harus jadi gini, berita datang, kita baca, kita harus melihat dulu nih karakter orang ini seperti apa, orangnya seperti apa. Nah kita bakal bisa nilai nih, oh sebenarnya kasusnya kayak gini. Nah kalau gue kayak gitu, kalau orang kan beritanya jalan, langsung nuduh, ngerti gak sih? Berspekulasi langsung negatif thinking duluan, kalau gue enggak gitu. Jadi mungkin next time kalau udah bisa ada waktu kita mungkin nontonin ini. Gitu. Benar. Garis besarnya aja lah. Ya, jadi ini sneak peek aja nih sama kekepoan kita nanyain ke Kak Adam soal kasus ini. Jadi kita bakal bikin konten yang lebih lengkap ya Kak Adam ya. Mungkin semuanya kita bisa bahas dan karakter-karakternya lain juga kita bahas. Makasih Kak Adam. Udah ngonten dan makasih udah nonton. Bye.